Warga Jakarta sudah lelah dengan kemacetan. Seolah tanpa solusi, kemacetan justru menjadi-jadi. Padahal, Jakarta menempati peringkat 17 kota dengan transportasi publik terbaik. Tapi faktanya, ada 127 titik kemacetan yang masih menjadi momok bagi warganya. Akibatnya pun tidak main-main. Lamanya waktu tempuh di sejumlah titik macet membuat Jabodetabek mengalami kerugian hingga 100 triliun rupiah. Kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai 100 triliun per tahun. Setara dengan 4% PDB Jabodetabek atau 6 kali biaya pembangunan MRT fase pertama. Coba kita lihat apa saja yang menjadi penyebab kemacetan di seputaran Jakarta. Seperti yang terjadi di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Sudah sepekan ini pergerakan warga di Jalan Transyogi dari arah Cilengsi menuju Jakarta maupun sebaliknya tersendat. Pasalnya, ada acara World Muslim Scout Jambore di bumi perkemahan Cibubur. Deretan bus yang menjemput para peserta parkir di tepi jalan sehingga memakan hingga 2 ruas jalan. Sampai dengan Minggu sore, antrean kendaraan mengular menanti giliran untuk melewati kawasan ini. Alhasil, banyak penumpang angkutan umum yang tidak kuat dan memutuskan untuk berjalan kaki melewati Buperta Cibubur. Selanjutnya, ada tumpukan proyek galian yang seakan tidak pernah selesai, seperti yang terjadi di ruas jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Setidaknya ada 4 proyek besar yang berlangsung. Salah satunya adalah pipanisasi air bersih dari Lenteng Agung ke TB Simatupang. Saking macetnya, Gubernur Jakarta berencana untuk memangkas sejumlah trotoar demi mengatasi kemacetan yang ada. Bahkan Pemprov DKI juga akan menggratiskan 1 jalur tol di Gerbang Fatmawati 2 untuk mengurai kemacetan. Tapi yang bisa masuk ke dalam tol hanya untuk kendaraan roda 4 saja. Jadi untuk TB Simatupang, alhamdulillah kami sudah mendapatkan persetujuan izin dari Kementerian PU untuk melakukan mengalihkan arus termasuk nanti pengaturan di dalam jalan tol. Saya juga sudah merapatkan secara khusus baik itu Pamjaya, Paljaya, kemudian sumber daya air, Bina Marga, semuanya saya minta paling lama akhir Oktober sudah selesai semua. Sehingga dengan demikian, kalau ini sudah selesai, maka ini akan bisa menyelesaikan persoalan kemacetan yang betul-betul terjadi di Simatupang. Sudahlah macet, warga Jakarta juga merasa diteror oleh suara sirine dari pengawal mobil pejabat yang minta prioritas. Masih ingat kasus mobil pejabat dengan plat nomor RI36 beberapa waktu lalu? Peristiwa ini sempat ramai diperbincangkan karena ulah arogan sang anggota Patwal. Kejadian bermula ketika anggota Patwal sedang membuka jalan bagi mobil pejabat di tengah kemacetan Jakarta. Saat ada taksi yang dianggap menghalangi, anggota Patwal langsung bereaksi. Dengan gesture yang arogan, ia menunjuk ke arah pengemudi taksi. Belakangan, Raffi Ahmad mengaku jika RI36 adalah kendaraan yang ia gunakan dalam keperluan dinas kenegaraan. Tapi Raffi mengatakan jika mobil dalam keadaan kosong dan justru hendak menjemputnya. Jangan main-main dengan lalu lintas di Jakarta, karena jalan yang sangat padat bergabung dengan tingkat kesabaran orang yang makin tipis seringnya berujung fatal. Seperti yang terjadi di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Diduga karena bersenggolan saat jalanan macet, seorang pengemudi ojek online dihadang oleh 2 orang tak dikenal yang juga mengendarai motor. Kedua pria yang berboncengan ini berhenti dan cekcok dengan pengemudi ojek. Tiba-tiba pria yang duduk di belakang menodongkan pistol dan menembakkannya ke arah bawah. 2 driver sama yang membawa senti itu. Nah, kejadian perpisah saya kurang tahu, ternyata pas saya lihat di grup, wah, ngeluarin senti gitu. Kejadian di jalan atau gimana, nah terakhir sempitnya dimari. Bayangkan saat normal saja, jalanan ibu kota yang sangat macet di jam berangkat dan pulang kerja bisa menyulut emosi warganya.
Lantas, apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Padahal kota ini memiliki segalanya. Kan ini bisa bikin jadi macet ini, Pak. Biasa Jakarta macet, buat dibikin kayak gini juga macet.